Halo, selamat datang di Weekly Vlog episode 5. Biasanya kalau bikin kopi itu silent ya, nggak ada suaranya. Sekarang saya mau bikin kopi sambil ngobrol karena ya udah sambil ngobrol. Saya mau ngobrol ini Italian blend, ini espresso, ini aja deh. Jadi ada yang nanya, mungkin saya cerita-cerita aja ya, kenapa sih saya bisa masuk ke tempat seperti ini, gimana ceritanya tuh. Jadi bentar, kita penuhin aja kali ya. Jadi ceritanya tahun lalu sebentar, oke, ini kita pakai yang ini, ada yang double nih, ada yang single aja kali ya. Jadi ceritanya, dan berisik lagi jadi nggak bisa cerita-cerita. Oke, baiklah. Jadi ceritanya tahun lalu itu saya dan Sinung itu ngebikin ini light susunya. Sebentar, ini nggak ada, ini full creamnya aja deh. Jadi ceritanya tahun kemarin itu saya itu dan Sinung itu ngebikin proposal yang isinya adalah tentang yang saya namakan naratif pixel, tentang AI yang mau saya kembangin. Jadi masuknya itu bukan untuk jadi bisnis ya, itu tuh untuk funding riset waktu itu. Dan proposal itu akhirnya jadi salah satu finalis di acara inkubator ini. Tidak menang. Kalau menang itu dapat duit tuh sekitaran 20.000 kalau saya nggak inget ya, tapi nggak menang. Dan karena nggak menang itulah jadinya saya tahu tempat ini dan saya tahu fasilitas di sini, dan berdasarkan itu akhirnya saya ngajuin untuk jadi bagian dari inkubator ini. Kalau misalnya anggotanya itu adalah mahasiswa sini atau peneliti di sini, di kampus ini, atau staff, itu nggak bayar. Kalau misalnya bukan staff, bukan anggota, itu per bulannya itu bayar sekitaran, kalau saya nggak salah, itu sekitaran 400-an lebih dolar, tapi nggak nyampe 500 per bulan untuk semua fasilitasnya per orang. Jadi kalau misalnya tapi ini saya juga bisa jadi salah ya. Jadi kayaknya kalau misalnya foundersnya ada 3 ya dikaliin 3. Tapi karena Sinung itu student waktu itu di sini dan staff juga, karena dia tutoring di sini, guru tutor gitulah, dosen tutor. Nggak dosen juga sih sebenarnya, dia cuma ngetutor gitu. Akhirnya ya kami bisa masuk sini tanpa bayar kayak gitu. Yang saya angetin dulu ya susunya. Saya nggak pakai yang di sini soalnya pernah saya pakai terus jus gitu susunya jadi kayak keluar dari gelas karena saya belum paham cara pakainya dan saya masih belajar. Jadi ini saya microwave aja sampai jadi panas, habis itu saya tambah gula. Bentar ya. Ini saya ngambil gula dan sendoknya sekali pakai aja kali ya, saya males nyuci. Ini gulanya saya biasa pakai 2 sih.
Oke. Terus dari situ akhirnya ya udah keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang tuh kami ada di sini, dan karena di sini tidak ada kamu harus berhasil atau kamu tidak boleh gagal yang kayak gitu, dan mereka akan nge-support sepanjang saya mau berusaha. Makanya sampai hari ini kami masih ada di sini. Jadi sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang istimewa banget ya. Kalau misalnya teman-teman ada di sebuah kampus yang punya inkubator, ya bisa kayak gini juga. Jadi pekerjaan saya sehari-hari adalah ngurusin podium, karena podium itu urusannya bukan cuma di inkubator ini, tapi juga ada proyek, ada produk yang mau dibikin dengan bantuan anak-anak magang dari kampus ini. Jadi ya itu yang saya kerjakan sehari-hari, dan saya nggak setiap hari datang ke sini. Jadi saya nggak ngantor di sini setiap hari. Saya nggak ngantor di sini setiap hari karena rame. Jadi dan PC saya tuh di rumah. Jadi saya kerja pakai PC karena gede banget kan layarnya, dan saya suka. Jadinya saya kebanyakan itu kerjanya di rumah, dan kesini tuh sekarang ini itu cuma weekend. Oh, sendoknya udah. Ini juga karena saya kesini tuh cuma weekend, itu juga karena belum ada kegiatan nih di sini. Biasanya seminggu sekali itu di sini ada lunch and learn, ada kelasnya, dan yang narasumber yang diundang itu biasanya orang-orang yang memang hebat di bidangnya. Jadi yang pernah datang ke sini tuh ada, saya lupa ya, tapi seingat saya sih orang-orang yang hebat di bidangnya lah. Mungkin nanti kalau misalnya kelasnya sudah jalan, saya bisa ngeliatin sama teman-teman gimana kelas di sini berlangsung. Kelasnya biasa diadain di luar. Ini kan di bagian dalam sini tuh yang ke sana, itu kan tempat untuk kantor startupnya ya. Bukan kantor sih, meja untuk masing-masing startup. Di luar itu area umum, jadi orang kalau mau datang ngadain kelas dan segala macam itu bisa di luar. Di tempat ini juga ada ruangan podcast. Nah ini nih yang saya belum tahu, ada ruangan podcast, ada alat audiovisual yang kayaknya bisa dipinjem. Tapi saya belum mau diribetin maksudnya dengan urusan-urusan kayak gitu. Jadi saya masih rekaman pakai HP. Karena ini kan cuma kanal komunikasi ya. Saya bukan mau jadi influencer kayak gitu. Tapi saya pengen ngasih lihat apa-apa aja yang saya kerjain di sini. Makanya saya ngebikin ini tuh sesimpel mungkin, semudah mungkin, cuma untuk ngasih lihat aja. Karena waktu saya baru datang ke sini, ya beberapa orang sih nanya ya, itu apaan sih, itu tempat apa sih, apa yang bisa dilakukan di sana, mau ngapain sih, yang kayak gitu. Ya saya liatin aja deh sekarang sekalian, biar nggak ada hal-hal yang kelihatannya keren banget padahal enggak gitu loh. Karena satu gedung ini bukan semuanya kantor saya, itu tuh kantor yang lain-lain juga kayak gitu. Berantakan. Bisa nggak sini digituin aja. Oke, bentar ya, saya bilas dulu. Salah satu fasilitas yang dikasih sama inkubator ini adalah selain edukasi gitu-gitu ya dapur ini. Jadi kalau misalnya kerja, ini mah standar ya, dapur standar yang ada di kantor-kantor. Cuman pas saya pertama kali datang ke sini dan ngelihat kalau di sini tuh ada mesin kopi, saya tuh langsung kepengen belajar, karena saya pengen aja gitu belajar bikin kopi pakai coffee machine, nggak pakai kopi bubuk lagi. Jadinya saya makanya setiap kali ke sini, yang pertama kali saya kerjain sebelum ngelakuin yang lain adalah bikin kopi. Kalau kelas di sini sudah mulai, terus kegiatan di sini juga udah mulai. Ini suara saya nggak kedengeran nggak sih? Atau lebih kedengeran mesin kopinya? Itu rencananya saya akan lebih rajin ke sini, dan rapat-rapat sama anak magang juga rencananya
saya mau kerjain di sini. Tapi itu juga belum pasti ya, karena 1 semester kemarin itu kami Podium itu nyoba untuk bawa ke sini, tapi kayaknya agak jauh ya. Jadi dari gedung Cyber Security Hub-nya tempat Sinung kerja dan ngasih tutor itulah ke sini itu cukup jauh, sekitaran 1 kilo, dan itu jalan. Emang kampus ini gede banget. Jadinya saya sama Sinung tuh masih mikir apakah kami akan ngadain rapat itu di sini atau ngebooking ruangan yang ada di Cyber Security Hub untuk anak-anak magang. Kalau di sini ya jelas di sini ada beberapa ruang rapat dan suasananya ya kayak begini nih. Kalau di kantornya Sinung di Cyber Security Hub ya suasananya suasana kayak kantor pada umumnya gitu sih. Saya sendiri nggak tahu teman-teman kenapa saya bisa sampai ke titik ini. Mungkin banyak berdoa, mungkin ada doa yang diijabah kan. Ini kita matiin. Saya cuci piring dulu ya. Cuci sendok sih, cuma satu nih yang kotor. Oke, jadi kebanyakan kegiatan yang dilakukan di sini itu memang untuk membantu startup yang ada di tahap awal. Jadi sebelum funding masih bootstrap, dan tempat ini ngebantu ngasih mentoring, ngebantu ngenalin ke pihak investor, ngebantuin ngebikin MVP. MVP itu minimum viable product. Mungkin sambil jalan nanti saya bisa ngejelasin hal-hal kayak gitu. Dan juga ngebantu startup-startup itu biar punya apa ya istilahnya ya, alamat. Jadi Podium itu sekarang pakai alamat tempat ini. Kalau ada surat menyurat itu datangnya ke sini. Emang ngebantu banget tempat kayak gini. Saya nganterin kopi dulu ya teman-teman. Karena hari ini saya males nyari tempat untuk rekaman vlog, jadi kita kayak gini aja ya, kita rekaman vlog di tempat saya. Dan hari ini juga saya buluk banget karena di luar hujan dan tadi sempat kehujanan, jadi kita akan rekaman di sini. Saya duduk dulu ya. Oke, saya pamit. Oke, kita mulai ya. Baiklah. Selamat datang di Weekly Vlog episode 5. Berarti udah 5 minggu saya ada di sini dan ngurusin Podium. Dan seperti biasa saya akan nyeritain apa aja yang terjadi selama seminggu belakangan. Terus saya akan nge-update ada perkembangan apa aja di Podium, mungkin tambah dengan buku apa yang sedang saya baca. Kalian itu sih. Dan mungkin ngejawab pertanyaan teman-teman kalau ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ditaruh di komen di dimanapun teman-teman bisa nemuin saya, jadi saya bisa ngejawab gitu. Kita mulai ya. Senin dan Selasa itu saya di rumah aja nih, soalnya saya cramps, jadi saya milih untuk meliburkan diri. Jadi saya di rumah tiduran, main games, masak juga. Saya masih sempat masak, tapi ya kebanyakan nggak ngerjain apa-apa sih, merajut. Ya nggak ada aktivitas berarti dan nggak ada progres di hari Senin dan Selasa itu. Saya masih ngechat beberapa temen untuk urusan Podium, tapi secara produktivitas, kalau ukurannya adalah produktivitas, saya nggak ngerjain apapun 2 hari ini. Hari Rabu saya masih di rumah, jadi saya nggak keluar rumah tuh dari hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu saya di rumah, terus saya ngerajut, dan hari ini tuh ada peringatan extreme heat. Jadi di sini itu kalau misalnya kita buka aplikasi weather itu kelihatan tuh suhunya, real feel-nya berapa, termasuk juga kalau ada peringatan extreme heat atau kondisi-kondisi tertentu. Dan di hari Rabu itu ada peringatan extreme heat untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Paling tinggi itu di hari Sabtu. Jadi di hari Rabu itu udah mulai panas, di hari Kamis itu katanya naik terus, dan puncaknya itu di hari Sabtu. Makanya kami kesini ke inkubator ini baru di hari ini, di hari Minggu.
Jadi Rabu masih di rumah, ini bener-bener minggu yang nggak produktif ya nyeritain, cuma saya di rumah aja, saya ngerajut, saya masak, saya tiduran, cuma itu doang yang saya laporin, tapi ya udahlah ya. Hari Rabu saya masih di rumah, saya masih ngerajut, baca buku, main games Espresso. Hari Kamis itu saya spesifik, Kamis malam itu biasanya saya dan Sinung itu pergi belanja, karena memang di hari Kamis itu tempat belanja itu tutupnya lebih lambat. Jadi yang biasanya jam 6 itu udah tutup, di hari Kamis itu tutupnya bisa jam 9 atau jam 10. Jadi hari Kamis itu kami ke Miracle, Panetta, dan Woolies. Ini kayaknya saya punya b-rollnya, saya bisa masukin di sini. Jadi di mall deket kampus itu, shopping center sih sebenarnya, bukan mall. Di sini tuh mall itu dibilang mall kalau dia kondisinya lebih kecil daripada shopping center. Jadi di shopping center itu ada 3 toko nih yang biasa kami kunjungi untuk belanja kebutuhan makan. Yang pertama itu ada namanya Miracles, ini Asian Store. Saya bisa beli ikan teri, bumbu-bumbu di situ, cukup lengkap, kecil tapi cukup lengkap ya. Sambal bawang beneran nggak ada, ke belakang juga nggak ada. Sambal bakso ada, sambal terasi, sambal pedas, French garlic, bakso ikan boleh. Bakso ikan, tahu goreng mau? Tahu goreng Tahu yang basah gimana? Sebelah sana. Nanti harus digoreng lagi. Yang itu mah udah digoreng. Itu dong. Makan apa? Terus yang kedua itu Panetta. Panetta ini Italian store. Jadi yang ada di situ itu malah koleksi kejunya tuh banyak banget. Terus ada pasta, ada kayak saus pasta yang kayak gitu. Tapi saya kesana itu biasanya untuk beli sayurannya, karena kondisi sayurannya itu biasanya lebih seger dibandingkan di Woolies. Jadi saya kesana itu biasanya nyari pok choy, nyari daun seledri, daun bawang, jamur yang kayak gitu. Jadi kami belanja ke Panetta. Iya. Anda mau anggur nggak? Ini bagus nih. Masa. Baik ya. Enak lah. Di sini cuma dapat $9. Terus abis itu terakhir banget kami ke Woolies. Di Woolies ini biasanya beli segala sesuatu yang nggak bisa didapatkan di 2 tempat ini. Ada satu lagi tempat yang biasa kami datangi, itu namanya The Growers. Ini tuh adanya di Top Right, jadi bukan di shopping center dekat kampus ini. Kami kesana itu 2 minggu sekali, nggak terlalu sering. Kalau misalnya ada spesifik yang cuma ada di Growers dan nggak ada di sini, baru kami kesana. Dan di Woolies itu kami beli, apa yang kita beli kemarin ya? Beras, kayaknya minyak, dan hal-hal lain lah, teh. Terus pulangnya naik bis. Biasanya kami belanja itu pulangnya jalan kaki, tapi kemarin karena bawa beras, jadi kami pulangnya naik bis. Beras itu harganya di sini cukup stabil ya. Biasanya tuh $15 per 5 kilo. Berarti sekitar 150.000 per 5 kilo ya. Dan itu bisa untuk sekitaran, kita makan beras berapa ya, Han? Segitu. 2 minggu. Jadi kami belanja beras setiap 2 minggu sekali. Pulang, masak, terus ya standar lah ya. Ngobrol, tidur. Hari Jumat itu udah mulai masuk extreme heat dan saya di rumah doang. Seperti biasa ngurusin apa-apa yang perlu diurus di podium, terus ngurusin games.
Jadi saya tuh lagi main games namanya tuh bukan transport tycoon, train tycoon atau apa gitu. Saya baru beli, yang saya cerita di vlog minggu lalu tuh saya baru beli gamesnya dan saya suka banget. Dan saya tuh main games itu buat mikir sebenarnya, jadi bukan untuk main games sendiri, tapi kalau misalnya saya main games itu saya mikirnya jadi lebih mudah. Jadi saya main games di hari Jumat itu karena ada satu hal yang saya pikirin di hari Jumat itu, dan saya perlu untuk mengurai pikiran ini dan gimana caranya biar pikiran itu terurai sebelum masuk ke hari berikutnya. Jadi hari Jumat itu saya seharian main games Extreme Heat, panas. Saya minta sama Sinung tuh dari hari Rabu itu jendela dibuka, jadi Rabu, Kamis, Jumat itu jendela dibuka biar udaranya tuh bisa keluar, karena AC di kamar itu rusak dan landlordnya nggak mau ganti. Jadi kemungkinannya kalau misalnya mau pakai AC harus beli sendiri. Dan AC-nya itu yang ada di kamar itu kan AC panas, AC dingin ya, jadi bisa ngeluarin hawa panas kalau kondisi di kamar itu lagi dingin, atau ngeluarin hawa dingin kalau kondisi di kamar itu lagi panas. Dan AC-nya rusak, jadinya bisa nyala itu cuma kipas. Dan seharian itu saya mikir dalam keadaan panas-panasan, kipas-kipasan sambil main games. Itu yang terjadi di hari Jumat. Hari Sabtu itu kemarin, itu puncak dari Extreme Heat, itu 42 derajat. Terus Sinung kan di rumah nih, jangan nggak kerja, terus kami tuh kepanasan. Tapi ya udah, ya mau gimana gitu kan, dihadepin aja. Terus kami ngelihat YouTube, makan, masak, ngobrolin podium, ngerapi-rapiin kerjaan podium yang kayak gitu. Dan di hari Sabtu itu ada beberapa keputusan tentang magang PSIT yang kami putuskan, yang gitu-gitulah. Jadi walaupun panas tapi ada yang dikerjain, nggak seperti hari-hari kemarin kan, nggak ada hal-hal yang benar-benar produktif yang saya kerjain gitu. Terus ini nih hari Minggu. Hari Minggu karena abis panas itu langsung hujan. Jadi ini tuh hujan dari tengah hari tadi. Terus kami kesini tuh mampir dulu ke shopping center. Saya makan kentang. Terus kami mampir sini. Oh, saya juga beli cherry sama anggur. Aduh, saya pengen cherry deh. Rasanya nyuci cherry ya. Terus ini saya rekaman vlog. Ini ketika saya rekaman ini tuh sudah hampir jam 8:30, jadi kayaknya kami di sini mungkin sampai jam 9 atau 9:30, terus pulang jalan kaki kayak biasanya. Tentang buku, jadi saya tuh kan minjem kata basis di perpustakaan yang soft cover, paperback. Terus saya ngantri juga di Libby. Saya ngantrinya sebenarnya sebelum saya pinjem ke perpus. Dan pas ngantri itu saya tuh udah, pokoknya antrian tuh panjang sekitaran 6, dan saya tuh kayak ini nggak bakalan dapet nih e-booknya. Ternyata hari ini e-booknya datang. Kelihatan nggak? Jadi kayaknya saya akan lebih suka baca di sini di iPad, karena ternyata saya lebih suka baca buku tuh di iPad daripada buku fisik sekarang tuh. Ya itu preferensi aja sih, nggak ada kenapa-napa. Bukan karena saya mau bikin penerbitan digital tuh saya lebih suka baca e-book tuh juga enggak, tapi memang saya lebih suka seperti itu karena bisa sambil rebahan, bisa sambil gelindingan, bisa sambil ya lebih asik lah menurut saya gitu ya. Itu buku yang saya baca. Saya belum bisa komen itu bukunya gimana-gimana karena masih baru banget, tapi halaman-halaman depannya itu menarik, premisnya itu menarik. Saya tahu itu tuh kayak semacam metafora ya, novela itu kelihatannya, tapi menarik. Jadi saya nggak tahu saya bakal ngabisin itu buku seberapa lama, tapi nanti kalau misalnya sudah selesai mungkin saya bisa review bukunya. Tapi selera ya buku itu. Saya sambil ngemil ya teman-teman, cherry dan anggur hijau. Jadi di bagian ini saya akan ngomongin tentang perkembangan podium 1 pekan kemarin, plus buku yang saya baca mungkin, sama hal-hal yang kami kerjain untuk podium ya, spesifik ya, selama seminggu belakangan. Terus sambil makan gak sih? Terus sambil ngobrol, ini hari Minggu ini tuh, spesifik minggu ini
saya tuh nggak punya draft yang gimana-gimana ya untuk vlog, karena saya pikir ya udah aja sih, karena minggunya masih santai, saya juga banyakan santai, saya tuh pengen cerita aja gitu loh, cerita tentang podium mungkin, atau cerita tentang kegiatan saya di sini, terutama tentang vlog ini. Kenapa dibikin dengan style seperti ini, kenapa saya nggak langsung promosi produk podium, dan kenapa saya memilih untuk awkward aja gitu di kamera. Itu saya mau jelasin. Terus ini cherry ya teman-teman. Saya tuh baru makan cherry itu di sini dan harganya cukup mahal. Jadi cherry ini sekilonya sekitaran $15. Kalau anggur hijau, muscat, itu sekitaran, ini nih hari ini saya beli harganya tuh $7. Dan ini lagi promo. Kalau yang kualitas bagus banget ini bisa sampai $12 sekilo. Berarti sekitaran, kalau dirupiahin itu sekitaran 120.000 ya. Dan ini 2 buah ini saya beli karena Sinung lebih suka anggur hijau, dan saya setelah nyobain cherry saya lebih suka cherry, jadi ya udah kami beli untuk masing-masing. Gitu sih. Saya kembali lagi. Saya habis ngambil tisu. Jadi gitu. Jadi saya pengen ini tuh apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, dan semoga kalau orang lihat biar profesi ini profesi nggak sih ya, atau attempts atau usaha untuk membuat startup itu tidak di glamorisasi. Tidak ada yang glamor di sini. Yang ada itu adalah perjuangan. Tapi saya juga tidak mau ngediskon diri saya untuk bilang bahwa perjuangan saya atau apapun yang saya kerjakan itu nggak ada artinya. Itu, dan karena menurut saya salah satu target audiens dari sosial media saya itu adalah saya sendiri, karena saya suka banget tuh ngelihat sosial media saya, ngelihatin hidup saya secara chronological order. Jadi saya ngebikin vlog ini sebenarnya tuh lebih juga untuk saya sendiri. Kalau misalnya 1-2 tahun lagi saya berhasil atau saya gagal, saya akan ngelihat dari minggu ke minggu ini loh yang saya kerjain. Dan memang sampai minggu kelima ini akan membosankan, karena ini semuanya masih setup. Kelas belum mulai, magang belum mulai, nggak ada yang dimulai, belum ada dimulai sampai titik ini. Proyek juga belum dimulai karena uangnya belum cair. Jadi proyek Dana Indonesiana yang kami dapatkan itu, hibah itu juga pencairannya belum, sedang proses, jadi belum cair. Jadi juga proyeknya belum dikerjain, tapi semuanya sudah di setup. Jadinya ya itu yang dikerjain. Saya tuh sebenarnya pengen ngebikin ini tuh jadi kayak catatan, lebih kayak catatan harian yang kayak gitu. Saya pengen kalau misalnya ada hal yang di masa depan saya ingin ingat, ya ini perjalanan ini yang saya ingin ingat. Kalau misalnya ini gagal, maka mungkin yang akan berubah itu saya. Dan saya pengen lihat perubahan saya dari waktu ke waktu. Itu sih yang pengen saya dapatkan dari bikin vlog kayak gini. Karena itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada komentar, itu saya terbuka sama itu semua, walaupun bisa jadi saya nggak bisa ngejawab semuanya, karena seperti yang saya bilang kemarin, saya sebenarnya nggak tahu-tahu amat, tapi saya mau belajar. Gitu sih lebih tepatnya teman-teman. Jadi ini bukan glamorisasi. Kalau misalnya ini boring, this is as boring as it gets. Kalau misalnya menurut teman-teman menarik, ya ini semenarik yang teman-teman rasain mungkin. Gitu sih. Dan kalau misalnya saya bikin proyek itu kan saya ngajak-ngajak teman-teman saya yang lain ya. Tidak rutin, jadi belum ada rutin kami tuh meeting setiap minggu kayak gitu tuh belum ada. Belum ada rutinitas kami ngobrol tiap hari itu belum ada. Jadi ya saya ngejadiin vlog ini juga kayak laporan ke mereka. Kalau misalnya mereka mau lihat, dan laporan ke diri saya bahwa saya tidak sedang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dikasih ke saya di tempat ini. Tapi ke situ sih. Saya bisa nggak ya ngedeskripsiin rasanya cherry? Enak banget soalnya teman-teman. Dan dia itu bisa nggak ya saya kasih lihat? Dia itu dalamnya serem. Bentar. Merahnya serem. Kayak darah gitu. Rasanya mirip
mirip stroberi tapi nggak ada asamnya, tapi tidak semanis itu. Tapi tidak seperti cherry yang udah dikupas dan ditaruh di atas kue black forest. Di atas black forest itu nggak kayak gitu. Ini lebih segar dan ini enak. Dan saya paham kenapa orang suka ini. Karena saya juga pada akhirnya suka ini gitu. Kayaknya saya udah bilang di episode-episode awal, episode 1 mungkin ya, ketika vlog ini dibikin, saya tuh pengen bikin vlog yang biasa aja kayak gitu, yang ngelihatin kegiatan saya selama 1 minggu, ngelihatin progres podium selama 1 minggu, bukan untuk pamer bahwa saya itu founders, walaupun iya kalau kita mau perlihatkan kegiatan kita ke publik, ya namanya bisa dibilang pamer sih ya. Tapi saya tuh lebih pengen untuk ngelihatin sebenarnya apa sih yang dikerjain sama founder startup di fase-fase awal, tanpa ada sugar coating, tanpa ada hal yang terlalu terlalu dihiperbolkan misalnya, atau terlalu saya nggak mau apa yang saya kerjain itu terlihat megah gitu. Karena menurut saya ini pekerjaan biasa saja. Dan saya pengen ini tuh bukan kelihatan boring ya, tapi kelihatan apa adanya. Saya pengen itu lebih kelihatan seperti itu. Makanya saya bikin vlog dengan format seperti ini. Bukan juga buat branding, karena apa sih yang mau di branding gitu kan. Memang branding itu kan bagian dari memperlihatkan siapa diri kamu biar orang tahu apa yang kamu kerjain. Masalahnya adalah saya tahu kalau secara visual, saya tuh nggak bisa di branding lebih dari ini yang kayak gitu. Saya tuh begini aja, jadi saya memilih pendekatan ya udah saya apa adanya aja. Kalau misalnya saya boring ya saya boring, kalau saya wagu ya saya wagu. Saya cuma pengen nyeritain apa yang founder seperti saya kerjakan. Dan startup saya itu bukan startup yang sudah funding, bukan startup yang yang hebat gitulah. Ini tuh startup yang benar-benar di fase awal yang dicoba bikin ulang di sini. Dan yang kami punya itu cuma proyek yang nilainya itu tidak besar. Jadi masuk ke tahun ini kami punya proyek nilainya tidak besar. Di semester awal ini yang kami punya itu cuma kegiatan ngebikin produk yang kami usahakan untuk bisa jadi MVP namanya, jadi minimal viable product. Itu adalah produk yang setidaknya bisa dipakai aja dulu. Kayak gitu, nggak perlu mewah banget, megah banget gitu, tidak perlu, yang penting bisa dipakai aja dulu. Jadi dari yang bisa dipakai itu, kalau mau ditambahin fiturnya nanti ditambahin, kalau misalnya mau diperbaiki nanti diperbaiki, yang penting barangnya ada dulu. Itu doang yang saya mau liatin. Saya nggak mau ngebilangin ngajarin tentang produktivitas, tentang kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi tentang startup. Saya juga nggak mau, karena kalau saya ada di titik dimana saya pengen bikin startup, saya akan nyari orang yang ngasih tahu saya apa adanya tentang gimana caranya ngurus bisnis seperti ini. Dan karena saya mau nonton vlog yang seperti itu, makanya saya bikin vlog yang seperti itu. Kalau ternyata jadinya kayak begini doang, ya udah kayak begini aja. Yang kayak gitu sih yang saya pengen. Saya nggak pengen, lagi-lagi tuh saya tidak pengen memperlihatkan ini lebih daripada apa yang sebenarnya ada. Yang ada tuh cuma segini, yang ada tuh cuma ini, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin. Redacted iya ya, jadi ada hal-hal yang mungkin saya nggak kasih tahu, atau saya belum berani kasih tahu kalau misalnya itu belum jadi atau apa gitu kan. Tapi ya udah begini aja. Dan sambil jalan, saya juga bukan mau ngajarin ya, mau ngebahas aja gitu sama teman-teman tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang lagi saya bikin. Yang kayak gitu. Dan karena saya adanya di Sydney, karena MQI ini kasih fasilitas bagus, makanya saya mau memanfaatkan, dan bahasanya tuh give back ya. Saya mau give back, saya mau ngasih lihat, mau kayak kalau kita punya rezeki kan mesti disedekahkan. Vlog ini tuh termasuk salah satu sedekah saya sama banyak orang, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi saya pengen ngasih lihat, saya pengen ngasih tahu, cuma ya udah begini aja. Adanya cuma segini, ya udah, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah diapa-apain. Kalau misalnya di perjalanan ini ternyata saya berhasil, ya teman-teman akan ngelihat saya dari yang wagu begini, mungkin saya akan berubah nih.
di sepanjang perjalanan ini. Kalau saya gagal ya saya gagal di depan teman-teman semua, kayak gitu aja sih. Jadi vlog pekan ini tuh nggak ada yang penting-penting banget ya ternyata ya teman-teman ya. Nggak ada yang benar-benar pengen spesifik pengen saya jelasin. Nggak ada juga yang belum jalan secara tim dan proyek. Semua masih di setup. Terus saya malah sibuk makan cherry sambil bikin vlog ini. Tapi lagi-lagi ini adalah pekan yang disyukuri. Dan saya juga, mungkin ini saya belum bilang ini ya, saya tuh mau bikin vlog itu tuh sesimpel dan sesederhana saya bisa bikinnya. Jadi saya nggak mau high production value atau di konsep begini-begitu tuh saya nggak mau. Paling yang saya konsep cuma saya ngebikin naskah apa aja yang saya mau bicarain, sisanya ya udah aja yang kayak gitu. Sisanya itu ya saya jelasin langsung di depan kamera sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Kalau misalnya saya bikin ini untuk personal branding atau memang saya pengen jadi konten kreator, saya akan bikin ini lebih bagus daripada ini. Sayangnya saya bikin ini tuh cuma untuk cerita, tidak akan dimonetisasi. Di YouTube sekalipun kayaknya saya nggak akan ngemonetisasi karena saya pengen nyari duitnya bukan dari konten tapi dari podium, kalau podiumnya sudah dimonetisasi. Alhamdulillah begitu ceritanya. Terus ini saya taruh kali ya cherry-nya, kelihatan banget kelaparan soalnya. Terus sampai sini dulu ya teman-teman ya. Semoga kita ketemu lagi pekan depan. Semoga kita semua dikasih kesehatan dan waktu untuk ngerjain semua yang kita inginkan. Karena saya juga tahu ternyata waktu itu juga rezeki ya. Di hari Sabtu kemarin tuh waktu Extreme Heat, itu sebenarnya banyak waktu luangnya untuk ngerjain banyak hal. Tapi karena panas banget, 42 derajat itu panas banget ternyata teman-teman. Dikipasin juga nggak ngaruh, jadi malah angin tapi panas gitu kan ya. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya ya dipakai mikir juga nggak bisa, dipakai kerja juga nggak bisa. Jadi tapi dipakai main games bisa. Jadi ya saya main games doang. Jadi ya segitu dulu. Silahkan komen, silahkan nanya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Ya gimana kalau kita berteman saja kayak gitu. Gimana kalau vlog ini tuh adalah usaha saya untuk mencari teman yang mungkin saya bilangnya nggak sefrekuensi ya. Saya bilangnya mungkin yang akan satu tujuan sampai di titik tertentu sama saya gitu sih. Jadi sampai di sini. Dah. Saya masih punya setengah kilo lagi nih, kayaknya mau saya habisin di sini. Dadah. Ini kita submitnya kapan?